sinar tampak itu adalah Meiji Kuhibindingu. Nah, itu juga ternyata mempunyai efek buruk terhadap kulit. Sunscreen atau tabir surya adalah produk perawatan kulit untuk melindungi kulit dari pajanan sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh matahari yang mempunyai efek buruk terhadap kulit. Namun matahari bukan hanya menghasilkan sinar ultraviolet, juga sinar tampak. Yang kalau kita ingat dulu waktu kita belajar SD, itu yang terdapat di pelangi ya, sinar tampak itu adalah Meiji Kuhibindingu. Nah, itu juga ternyata mempunyai efek buruk terhadap kulit. Jadi sebisa mungkin kita memakai tabir surya yang juga selain melindungi dari sinar ultraviolet, juga melindungi dari sinar tampak tersebut. Sunscreen dan sunblock dulu memang dibedakan, tapi sekarang sudah tidak dibedakan lagi ya. Nah, tapi kalau kita ingin tahu kenapa dulu dibedakan, itu adalah kalau sunscreen itu adalah suatu tabir surya yang terdiri dari bahan-bahan kimiawi yang dapat mengabsorpsi sinar ultraviolet sebelum sinar ultraviolet itu masuk ke kulit. Ya, jadi biasa disebut sebagai sunscreen yang organik atau sunscreen kimiawi atau chemical. Nah, yang mengandung dalam sunscreen ini adalah contohnya kalau kita lihat di ingredients dari botol atau tube sunscreen itu bisa mengandung PABA, oksinoksat, oktisalat, oksibenson, afobenson, oktoksikril, dan lain-lain ya. Itu biasanya kalau dipakai tidak meninggalkan warna putih di kulit. Sedangkan kalau sunblock itu biasa disebut sebagai physical sunscreen atau fisik atau inorganik. Itu bekerjanya sebagai barrier atau sawar untuk mencegah sinar ultraviolet masuk ke kulit dengan memantulkannya. Jadi kalau tadi yang kimiawi dengan mengabsorpsi sinar ultraviolet tersebut sebelum masuk kulit, tapi kalau yang fisik ini memantulkannya. Nah, contoh kandungannya itu misalnya zinc oxide, titanium dioxide, dan kalau dipakai itu biasanya kulitnya berwarna putih. Nah, sekarang ini istilah sunblock tidak dipakai lagi, jadi semuanya hanya disebut sebagai sunscreen yang kimia atau sunscreen yang fisikal. Karena itu bisa menyebabkan misleading ya, kalau sunblock nanti dikirain bisa menyerap atau memblok ultraviolet itu secara 100%, padahal tidak. Untuk memilih sunscreen yang cocok dengan kulit kita harus meninjau dari dua macam. Dari vehikulumnya atau bahan dasar yang membawa produk tersebut, ya, produk sunscreen, dan yang kedua adalah jenisnya. Untuk vehikulum atau bahan pembawanya tadi, itu bentuknya bisa macam-macam. Ada yang lotion, kemudian krim, itu biasanya cocok untuk kulit kering ya. Kemudian yang bentuknya salep atau ointment dan gel, itu bisa untuk yang gel ini bisa untuk kulit berminyak ya. Ada juga yang bentuk wax stick ya, seperti deodoran misalnya ya, seperti wax stick itu. Nah, itu cocok untuk di sekitar mata. Dan yang sekarang juga populer itu yang bentuknya spray. Nah, yang spray ini tinggal disemprot-semprot dan cocok untuk kita memakai daerah yang luas ya. Tapi hati-hati jangan dipakai daerah muka, karena kalau yang spray ini kalau terhirup itu tidak bagus untuk paru-paru. Nah, jadi sesuaikan jenis kulitnya. Bila cenderung untuk berjerawat, pakai yang non comedogenic ya, atau yaitu yang bentuknya bukan salep atau stick tadi ya, cek di labelnya. Kemudian yang kedua adalah jenis. Bila mempunyai kulit yang sensitif atau mudah iritasi, coba dulu ya sebelum memakai itu, pakai di pergelangan tangan atau bisa juga di belakang telinga. Nah, biasanya kalau kita memakai dan tidak ada reaksi, kita boleh memakai untuk seluruh wajah atau daerah-daerah yang terpajan matahari. Nah, biasanya sunscreen yang kimiawi tadi ya, sunscreen yang mengandung bahan-bahan kimia yang bukan fisik, itu lebih iritatif daripada yang sunscreen yang fisik. Nggak boleh pelit-pelit ya, kadang-kadang orang cuma pakai satu titik sunscreen untuk seluruh wajah. Nggak cukup ya, jadi harus minimum 1 fingertip unit.